Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Eni Lisyanti dari kelas 12 AKL 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia dan sejarah perkembangan agama Hindu. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada 5 teori yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leeuwen berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para kepala suku agar mereka dapat memensahkan kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini pun dapat disanggah karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab Weda, dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. 2. Ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh P.D.K. Butch dan C.C. Ward yang berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang. Di Indonesia, mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar, dan karena kedudukannya sebagai raja, maka penduduk akan pula menganut agama Hindu. Teori ini pun juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Kalangan kesatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintah. Yang kedua, adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai raja. Dan yang terakhir, ada bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan orang India. 3. Ada teori Wesya. Teori ini dikemukakan oleh Henry Krum yang berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Teori ini pun dapat dibantah di mana hanyalah warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu Weda. Yang keempat, ada teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Pan Faber berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain 1. Para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara pratyastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Yang kedua, para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah itu menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Dari seluruh teori yang telah disebutkan tadi, teori Brahmana adalah teori yang paling dapat diterima karena agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat skala upacara keagamannya cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana, dan prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta yang merupakan bahasa kitab suci upacara keagamaan. Baik, materi yang kedua ada sejarah perkembangan agama Hindu. Bersamaan dengan berkembangnya pengaruh Hindu ke seluruh dunia termasuk Indonesia, maka terjadilah akulturasi antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India yang dijiwai oleh agama Hindu. Untuk semuanya itu, terkait tentang bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Kutai. Kutai terletak di Pulau Kalimantan bagian timur. Pada abad keempat, berkembanglah sebuah kerajaan yang bernama Kutai yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Aswarwarman yang disebut sebagai putra dari Kudunga. Di Kutai ditemukan 7 prasasti berbentuk yupa. Yupa adalah tiang batu atau peringatan untuk melaksanakan upacara kurban. Yupa sebagai prasasti bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sanskerta dan berbentuk syair.
Sang Maharaja Kudunga yang amat mulia atau sering disebut Sang Aswarman, ia memiliki 3 putra. Putra yang paling termuka adalah Raja Mulawarman yang bijaksana, kuat, dan berkuasa, yang telah mengadakan yadnya dengan mempersembahkan emas yang banyak dan mempersembahkan yadnya berupa 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Bertempat di lapangan suci Wapakeswara. Wapakeswara adalah lapangan suci sebagai tempat untuk memuja Siwa. Adapun pengaruh agama Hindu yang diterima oleh masyarakat Kutai adalah Hindu ajaran Siwa. Yang kedua ada di Jawa Barat. Sekitaran tahun 400 sampai 500 Masehi, Jawa Barat diperintah oleh seorang raja yang bernama Purnawarman dengan kerajaan yang bernama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti, diantaranya Ciraterum, Kebun Kopi, Tugu, dan Prasasti Canggal. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang digubah dalam bentuk syair. Dalam prasasti Ciraterum terdapat lukisan 2 telapak kaki Sang Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Gambar telapak kaki gajah dari sang raja dapat ditemukan di dalam prasasti Kebun Kopi. Ini dapat dihubungkan dengan telapak kaki gajah Aswarta atau Gajah Indra. Prasasti Tugu yang terdapat di Jakarta menuliskan bahwa Raja Purnawarman dalam tahun pemerintahannya yang ke-22 telah berhasil menggali sebuah sungai yang disebut Sungai Gomati. Setelah selesai diadakan upacara kurban serta sedekah berupa 1000 ekor lembu kepada para Brahmana. Yang ketiga ada di Jawa Tengah. Pada abad ke-7, sekitar tahun 650 Masehi, ditemukan prasasti Tukmas. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta dengan tipe tulisan berasal dari 650 Masehi. Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti seperti Trisula berlambang Dewa Siwa, kendi berlambang Brahmana, dan cakra berlambang Dewa Wisnu. Prasasti ini juga menjelaskan tentang adanya sumber mata air yang jernih dan bersih yang disamakan dengan Sungai Gangga. Di Jawa Tengah dinyatakan berdiri Kerajaan Kaling yang pada tahun 674 Masehi diperintah oleh raja perempuan bernama Raja Sima yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat jujur. Menurut prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi menyebutkan bahwa Raja Sanjaya memberikan lingga sebagai tempat pemujaan Siwa. Di Gunung Wakir terdapat Candi Induk dengan 3 buah candi perwara. Di dalam Candi Induk terdapat Yoni sebagai alas lingga. Raja Sanjaya adalah putra dari Raja Senaha sebagai saudara perempuan dari Raja Sima. Sanjaya adalah penerus dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Yang keempat ada di Jawa Timur. Prasasti Dinoyo merupakan bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kanjuruan. Prasasti ini ditulis dengan huruf Kawi dengan bahasa Sanskerta menuliskan angka tahun 760 Masehi. Dikisahkan bahwa dalam abad ke-8 kerajaan yang berpusat di Kanjuruan bernama Dewa Sima. Ia memiliki putra yang bernama Limwa setelah menggantikan ayahnya sebagai raja yang bernama Gajayana. Ia mendirikan tempat pemujaan untuk memuliakan Maharesi Agastya. Peresmian Arca Maharesi Agastya dilaksanakan dalam tahun 760 Masehi. Pelaksanaan upacaranya dipimpin oleh para pendeta ahli Weda. Pada saat itu juga Raja Gajayana dikisahkan menghadiahkan tanah, lembu, dan bangunan untuk para tamu. Dinyatakan bahwa salah satu bentuk bangunan itu yang berasal dari zaman Kerajaan Kanjuruan adalah Candi Badut. Yang kelima ada di Bali. Pertama kalinya disebut-sebut dikembangkan oleh Maharesi Markandeya bertempat di Besakih yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakih. Sebelum pengaruh Hindu berkembang di Bali, masyarakatnya telah mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan. Yang pertama ada kepercayaan kepada gunung sebagai tempat suci. Yang kedua ada sistem penguburan yang menggunakan sarkofagus atau peti mayat. Yang ketiga ada kepercayaan adanya alam skala dan niskala. Yang keempat ada kepercayaan dengan adanya penjelmaan atau purnambawa. Dan yang terakhir ada kepercayaan kepada nenek moyang yang dapat memberikan perlindungan kepada keturunan.
Setelah datangnya Resi Markandaya ke Bali diperkirakan di sekitar abad ke-4-5 Masehi melalui Gunung Semeru menuju daerah Gunung Agung dengan tujuan hendak membangun asrama. Setelah pulang ke Jawa, beliau kembali datang ke Bali dengan pengiring sebanyak 2.000 orang. Kedatangan beliau yang kedua ini berhasil menanam Pancadatu di kaki Gunung Agung. Selanjutnya, pada pemerintahan dalam Waturenggong yang berkedudukan di Gelgel tahun 1470 sampai 1550 Masehi, datanglah Dangyang Dwi Jenderal di Bali. Beliau juga disebut Dangyang Nirata. Kedatangan beliau di Bali melalui Blambangan Banyuwangi, mengurungi Segara Rupa, dan sampailah di desa Pulaki. Dalam Waturenggong memerintahkan Ki Gusti Penyarikan Dauh Baliagung untuk mendak Dangyang Nirata datang ke Puri Gelgel menjadi purohita kerajaan. Beliau banyak mengajarkan pengetahuan agama kepada para raja dan masyarakat Bali. Yang pertama ada ilmu tentang pemerintahan, yang kedua ada ilmu tentang peperangan atau Dharma Yuda, yang ketiga ada pengetahuan tentang Semaragama, ajaran tentang pertemuan semara laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir ada ajaran tentang pelaksanaan mengukur, Maligya, dan Mahasrada. Nah, adapun karya sastra yang terkenal dalam kerajaan Hindu antara lain Kitab Bhatarayuda dan Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Bharatayuda dikarang Empu Sedah dan Empu Panuluh. Ada tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Tradisi agama Hindu yang berkembang di Bali antara lain: 1. Upacara Metlubulanin ketika bayi berumur 3 bulan, yang kedua ada upacara potong gigi, dan yang ketiga ada upacara pembakaran mayat yang sering disebut dengan ngaben. Yang keenam ada Nusa Tenggara Barat. Perkembangan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat dapat diketahui dari perjalanan suci Dharma Yatra Dangyang Nirata. Ia dikenal dengan sebutan Pangeran Sangupati. Keberadaan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari peran serta kekuasaan Raja-Raja Karangasem saat itu. Yang ketujuh ada di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di NTT sampai saat ini masih mengenal sebutan Tuan Semeru. Nama Tuan Semeru adalah sebutan dari Dangyang Nirata. Hal ini memberikan indikasi bahwa beliau pernah menyebarkan ajaran Hindu ke daerah ini. Sekarang, keberadaan agama Hindu di daerah ini dikembangkan kembali oleh para transmigran asal Bali. Yang kedelapan ada Sulawesi. Perkembangan agama Hindu di Sulawesi diprediksi sudah ada sejak abad ke-3 Masehi, ditandai dengan adanya penemuan patung Buddha yang terdapat di daerah Goa. Diperkirakan pembuatan sejaman dengan patung-patung Buddha yang ada di India. Perkembangan agama Hindu tumbuh subur di wilayah ini sebagai akibat adanya masyarakat transmigrasi yang berasal dari Bali. Dan yang terakhir ada Irian Barat. Perkembangan kehinduan yang ada di Irian Barat disebabkan oleh karena adanya masyarakat transmigrasi. Di samping itu juga karena adanya penduduk yang mendapat tugas-tugas tertentu di daerah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.